Perjalanan adalah caraku mengenal diriku sendiri. Mengenal bagaimana aku bisa menghadapi setiap hal yang tidak terduga yang selalu datang di setiap perjalanan. Setiap tempat baru yang disinggahi, setiap budaya yang diselami, dan setiap manusia yang ditemui memberikan makna, arti lebih bagi hidup ini. Karena setiap waktu yang dilalui tidak akan pernah sama lagi. Karena setiap detik selalu ada artinya tersendiri. Halo teman-teman semua, balik lagi di channelku EDW Adventure and Touring. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Ini tidak terasa udah episode ke-7 perjalanan kami dari touring 17-an. Kami menuju ke Jogja, kemudian balik lewat Tasik. Ini ada perjalanan kami dari udah masuk Kabupaten Cilacap, kami akan mengarah ke Tasikmalaya. Kami mulai dari Cimanggu, kemudian kami akan mengarah ke Majenang, terus mengarah ke Banjar. Dan sini kita lewat Madura, tapi bukan Madura Jawa Tengah ya. Nah, kita sampai ke kota Banjar, kemudian kita mengarah ke Kabupaten Ciamis dan masuk kota Ciamis sebelum kita masuk Kabupaten Tasikmalaya, di mana kami akan menginap untuk hari ini di Tasikmalaya. Jadi teman-teman ikutin keseruan video ini ya. Ya teman-teman, setelah kami beristirahat, rest di salah satu Perta Shop yang berada di daerah Cimanggu, kami melanjutkan perjalanan kami menuju ke Majenang. Ini adalah jalan Majenang Cimanggu, di mana sekarang sudah hampir jam 3 ya teman-teman. Perjalanan kami ini masih sekitar 2 jam atau 1 jam, kayaknya 1 jaman nih. Jadi kita kemudian akan rest di kabupaten atau kota Tasik. Jalanan dari Cimanggu ke Majenang ini masih enak banget teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang ikutin video touringku dari Jogja sampai ke sini, itu ada di episode ke-5 dan ke-6, itu jalannya itu bagus banget teman-teman. Nah sebenarnya kita ini udah masuk kecamatan Majenang teman-teman. Cuman karena kita belum sampai pusat kotanya, jadi kita masih berada di pinggiran kecamatan Majenang. Ini jalannya itu mulus banget teman-teman. Aku nggak akan pernah habis berkata-kata kalau jalanan di daerah sini itu mulus banget. Sumpah jalannya enak banget. Akhirnya kita sampai juga di kota Majenang. Majenang adalah kecamatan yang terletak di Kabupaten Cilacap teman-teman, yang merupakan pusat dari perekonomian Cilacap di bagian barat. Kisah perjuangan di Majenang sendiri itu adalah ketika mempertahankan Indonesia dari agresi Belanda ketika Indonesia sudah merdeka ya teman-teman. Jadi kalau sampai sekarang yang bisa kita lihat itu adalah rumah dari Oi Kim Chin yang dulu dipakai oleh para pejuang. Jadi Oi Kim Chin sendiri merupakan pengusaha dari Majenang yang mensupport logistik makanan untuk para pejuang ya teman-teman, untuk mempertahankan Indonesia dari agresi militer Belanda itu sendiri. Karena kalau teman-teman tahu sejarah, ketika Indonesia merdeka itu Belanda itu melakukan agresi sampai 2 kali tuh untuk merebut kembali Indonesia di bawah jajahan mereka. Teman-teman, di Majenang ini ternyata lagi rame ya. Ada jalan yang ditutup, jadi kita dialihkan ke jalan lain. Nah, depan sini kita belok kiri teman-teman. Harus kita lurus, cuman karena ada mungkin pawai 17-an ya, akhirnya jalannya ditutup. Akhirnya kita bisa terlepas juga dari kemacetan yang terjadi di Kecamatan Majenang ya teman-teman. Jadi Majenang ini cukup macet karena ada pawai 17-an. Ini masih tanggal 19 Agustus, jadi hawa-hawa 17-an itu masih kerasa banget. Oke,
Daerah selanjutnya yang akan kita masuk atau kecamatan selanjutnya adalah Kecamatan Wanareja. Wanareja ini ternyata merupakan kecamatan yang sudah berbeda dari Majenang, tapi mereka itu ya kayak tetanggaan gitulah. Ternyata banyak juga ya kecamatan di Kabupaten Cilacap ini gitu loh. Nah, dulu Kecamatan Majenang, Kecamatan ini Wanareja itu masuk dalam Kadipaten Deyeh Luhur sebelum dibubarkan pada zaman kolonial Belanda. Jadi sebenarnya dulu di daerah sini tuh ada namanya Kadipaten Deyeh Luhur, teman-teman. Jadi kadipaten itu semacam kesultanan kali ya. Cuman untuk aku lupa sih bedanya kadipaten, kesultanan itu bedanya apa? Mungkin teman-teman yang tahu bisa komen di bawah. Jadi dulu ibaratnya ini satu kerajaan lah dulu itu sebelum dibubarin sama kolonial Belanda ketika Belanda itu menguasai Nusantara. Ya teman-teman, dari sini jalannya itu masih mulus lurus. Nah ini cuma di jembatan agak jelek ya. Tapi overall sih sini jalannya masih oke banget. Jadi buat teman-teman yang pengen riding ke sini mau nyobain jalur Pansela, aku sih benar-benar rekomen banget. Cuman jalurnya memang agak panjang ya. Kalau misalnya mungkin dari Jogja ke Bekasi itu kalau kita lewat Pantura bisa satu hari bisa nyampe gitu 15 jam gitu. Nah tapi kalau kita lewat Pansela itu harus nginep di tengah-tengah. Karena kalau menurutku kalau misalnya kita bablasin dari Jogja sampai ke Bekasi lewat Pansela tapi kita satu hari itu bakalan capek banget gitu. Dan ada beberapa pilihan juga kalau kita mau mengarah ke daerah Jabodetabek. Satu, kita bisa lewat Tasik, kemudian kita ambil kanan mengarah ke Majalengka, kemudian tembus lagi ke Pantura, itu juga bisa. Nanti videonya itu akan ada di episode ke-8, di mana kami pulang ke Bekasi lewat Majalengka, kemudian tembus ke Pantura. Jadi begitu teman-teman. Nah, bisa juga jalur Bandung, teman-teman tinggal lurus aja Tasik, nanti ketemu Nagrek. Nanti teman-teman akan masuk ke jalan ke Bandung, kemudian dari Bandung baru masuk ke Bekasi atau ke Jabodetabek. Bisa juga lewat jalur paling selatan, nanti keluarnya di Bogor atau di Sukabumi. Jadi jalurnya banyak banget kalau di selatan nih teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya kita masuk juga ke kabupaten lagi, ke provinsi Jawa Barat, di mana sungai tadi itu jembatan itu merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Di sini ada Tugu Kujang teman-teman. Tugu selamat datang. Coba Tugu Kujang itu bagus banget buat difoto. Akhirnya kami berhenti dulu di sini sekedar untuk foto-foto. Dan lakinya juga lagi bagus banget teman-teman. Teman-teman, kita udah masuk Jawa Barat. Tadi kita lewatin Jalur Selatan ya. Itu jalannya enak banget. Ini masuknya Jawa Barat ya. Kita masuk Jawa Barat dari Jawa Tengah, itu ada sungai. Nah itu bahasa lah paling baru. Dari sini kita masih 1 jam ke Kota Tasik. Lihat jam saya nggak macet ya, lancar. Jalan lagi. Oke teman-teman, setelah kami foto-foto sebentar di Tugu perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah,
kami pun kemudian melanjutkan perjalanan selanjutnya ke Kota Banjar. Kota Banjar ini sendiri merupakan kota kecil ya teman-teman. Jadi walaupun dia kota kecil, tapi lumayan nyaman untuk disinggahi. Cuman sayangnya kami nggak mampir kemanapun karena ya kami baru berhenti gitu loh. Jadi kalau berhenti lagi jadi kebaikan berhenti gitu. Nah dari Tugu perbatasan kita masuk Jawa Barat ini jalannya masih mulus banget teman-teman. Jadi jalannya ini mulusnya itu sampai kota Tasikmalaya. Jadi teman-teman yang mau nonton dari perjalananku dari Jogja sampai ke Tasik itu ada 3 episode. Jadi episode ke-5, 6, dan ke-7 ini adalah perjalanan kami dari Jogja menuju ke Tasikmalaya. Teman-teman bisa lihat jalannya sebagus apa dan ada momen dimana kami nyasar di episode sebelum ini. Jadi kalau teman-teman yang mau nonton, silakan nonton, playlistnya ada di channel ini gitu loh. Nah ternyata tidak begitu jauh dari kita masuk dari perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat, kita sebentar lagi akan masuk ke Kota Banjar. Sebenarnya ini sudah masuk dalam administrasi Kota Banjar teman-teman, cuman karena kita belum sampai pusat kotanya aja. Nah di sini aku bisa memacu Opa itu antara 80 sampai 90. Nah di sini momen dimana Opa menempuh 1000 km dari kami berangkat dari Bekasi. Total sudah 1000 km ketika kami sampai di Kota Banjar ini. Oke teman-teman, akhirnya kita masuk juga di pusat Kota Banjar. Jadi kotanya lumayan ya. Nah itu kalau kita belok kiri kita ke arah Pangandaran juga tuh teman-teman. Jam 15.45 tepat kami masuk di Kota Banjar. Kota Banjar itu sendiri merupakan pemekaran dari Kabupaten Ciamis, di mana ketika itu Kabupaten Ciamis tuh kayaknya udah gede banget gitu lah, akhirnya ya udah pecah aja deh jadi Kota Banjar sebagian. Oke teman-teman, karena kita sudah masuk ke daerah Jawa Barat, jadi penjual seblak itu udah banyak banget di mana-mana. Sebenarnya kami pengen makan seblak sih, terutama aku ya, karena aku suka banget sama seblak, atau kenapa enak aja. Pengen mampir buat makan seblak, tapi karena perjalanan kita masih 1 hari lagi besok, akhirnya aku urungkan untuk makan seblak. Tapi akhirnya kita makan juga di Kota Tasik ketika kami jalan-jalan di Kota Tasik. Jadi itu. Ini suasana Kota Banjar teman ketika sore, jadi memang warganya itu nggak begitu banyak. Kayaknya sih ini nggak pusat kota ya. Pusat kota itu tadi kita belok kiri tuh, itu masuk pusat kota. Jadi di sini tuh kayak jalan pinggirnya lah, pinggir kotanya gitu. Dan memang nggak begitu ramai kotanya. Tapi jalannya bagus loh teman-teman. Dan dia nggak begitu panas ya, walaupun dia hitungannya udah di pesisir selatan gitu. Dari sini ke Pangandaran udah deket ternyata. Banjar itu kotanya nyaman loh teman-teman. Cuman aku sih nggak lihat hotel gede di sini ya. Kalau orang teman-teman yang mau nginep di sini, aku sih nggak tahu nih hotelnya di daerah mana gitu. Nah kita belok kiri ke Pangandaran nih teman-teman. Dan ke pusat kota. Ya setelah kita lepas melewati Kota Banjar yang cukup nyaman, akhirnya kita akan mengarah ke Ciamis. Ciamis merupakan kabupaten yang dulu sebelum pemekaran itu Banjar masuknya ke dia gitu. Jadi setelah pemekaran ya Banjar sendiri gitu. Jam 15.50 kami udah berada di Jalan Raya Ciamis Banjar, di mana jalan ini kayaknya masih baru ya teman-teman. Kayaknya baru diaspal deh ini deh. Dan garis tengahnya belum ada gitu. Dan lagi-lagi teman-teman, jalannya mulus banget, gila, sumpah, bagus banget jalannya. Tadi teman-teman yang kalau mau nonton videoku yang full perjalanan yang nggak aku potong-potong, nanti ada videonya. Kalau nggak ini mungkin udah ada, teman-teman tinggal cek aja di YouTubeku ini. Jadi benar-benar hanya pure kita motoran di jalanan Pansela ini, dan jalannya itu sumpah bagus banget. Pokoknya
cakep dah gitu. Kita ketemu lagi dengan bis ini. Tadi kita ketemu ya, cuma karena kita berhenti di Tugu tadi ya, akhirnya dibalap lagi sama dia. Sekarang kita ketemu lagi. Aku nggak tahu nih bis jurusan mana. Mungkin teman-teman yang tahu boleh komen di bawah nih, ini jurusan dari mana dan mau kemana. Terutama teman-teman bis mania ya, itu pasti pada tahu dah itu jurusannya kemana. Lihat teman-teman jalannya. Kita nikung dikit. Gila. Aku paling suka itu ketika nikung keluar tikungan nambah gas. Aduh, sumpah enak banget. Oke teman-teman, ini kita sebentar lagi akan masuk ke kota Ciamis ya. Jadi Ciamis itu slogannya itu Ciamis manis. Rasanya itu nggak kerasa gitu ketika aku riding di sini itu udah nyampe Tasik aja, karena kita saking menikmati perjalanan ya teman-teman. Jalannya enak banget sumpah. Ini nih kayak emak-emak nih, nggak dimatiin lampu sennya. Akhirnya ingat juga. Aku tetap touring dengan MT25 atau 250 cc dan cukup lebih dari cukup. Ini teman Gapuranya, kita masuk kota Ciamis. Nah ternyata kota Ciamis ini kita harus belok ke kiri teman-teman. Jadi kita kalau lurusan ini itu nanti dia kayak bila jalan lingkarnya lah. Kalau kita mau ke kotanya itu kita mesti belok ke kiri buat ke pusat kotanya, ke downtownnya si Ciamis ini gitu. Ciamis ini merupakan kabupaten yang punya sejarah panjang teman-teman. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang dulu terjadi di masuk dalam kabupaten ini. Salah satunya adalah Perang Bubat. Mungkin teman-teman yang belajar sejarah itu pasti nggak asing lagi dengan kata-kata Perang Bubat gitu. Itu terjadi ketika masa pemerintahan Kerajaan Galuh. Kemudian ada lagi peristiwa ketika Kerajaan Galuh itu jatuh kepada Kerajaan Mataram. Itu juga terjadi pertempuran luar biasa. Jam 16.09 kami masuk ke kota Ciamis. Nah setelah itu juga ada peristiwa tragedi Ciancang yang terjadi ketika zaman pemerintahan kolonial Belanda. Nah itu semua adalah tragedi-tragedi yang terjadi pada masa lalu di Kabupaten Ciamis. Ciamis sendiri itu julukannya Ciamis Kota Manis teman-teman. Nah tadi yang pas kita berhenti lampu merah itu ke kiri kita ke pusat kota teman-teman. Jadi ini kita masih di lingkar luar pusat kotanya gitulah. Makanya dia tidak begitu ramai dan memang ini hari apa ya? Hari Sabtu ya. Banyak toko-toko juga yang tutup ternyata. Oke teman-teman, keluar dari kota Ciamis, kita pun mengarah ke Kabupaten Tasik. Nah itu nggak tahu suara apa tuh, gitu. Oke, kita udah keluar kita akan mengarah keluar kota Ciamis dan kita akan mengarah ke kota Tasikmalaya. Dimana kami akan rest malam ini di kota Tasik, teman-teman. Nah begini teman-teman, suasana kota Tasik sore-sore setelah jam 4 ya. Memang kota Ciamis memang kotanya agak sepi, nggak seramai kota-kota di Pantura kayak Tegal, terus kayak Pemalang, terus Batang. Itu lebih ramai sih kotanya. Tapi aku nggak tahu ini pusat kota apa enggak ya.
Pasti ini masuk dalam kota Ciamis. Nah, kita akhirnya ketemu juga dengan lampu merah. Kota-kota di Jawa Barat itu punya ciri khas jika dibandingkan dengan kota-kota di Pantura, teman-teman. Kalau kota-kota di Jawa Barat yang berada di selatan itu punya ciri khas banget. Ternyata dari Kabupaten Ciamis kita mau ke Tasik itu udah nggak jauh loh, teman-teman. Paling sekitar setengah jam dong, kita udah masuk. Setengah jam pas sejam lah, setengah jam kayaknya kita masuk ke Kabupaten Tasikmalaya. Kayaknya setengah jam doang deh, dekat banget. Nah, ini kita udah mengarah ke kota Tasikmalaya ya. Mapnya langsung aku arahin ke hotel di mana tempat kami akan menginap malam ini. Dan ya itu teman-teman, begitu masuk kota Tasik, sumpah itu penjual seblak bertebaran. Pengen banget makan seblak di tempat aslinya, yaitu di kabupaten di kota-kota di Jawa Barat yang memang seblak itu dari Jawa Barat ya, gitu. Begini suasana kota Tasik, teman-teman. Ini kita belum masuk ke pusat kota ya, nanti kita akan masuk pusat kota sebentar lagi. Jalanan di kota Tasik itu nggak begitu luas ya, teman-teman. Bahkan di pusat kotanya malah macet. Nah, ini ke kanan nggak tahu kemana nih, karena aku nggak liatin jalan, cuma ngeliatin jalan menuju ke hotel di tempat kami akan menginap malam ini. Seperti pada umumnya, setiap kali kita akan masuk kota pasti akan macet. Dan Tasik ini ternyata lumayan ramai, teman-teman. Dan dia banyak kafe loh. Banyak banget kafe-kafe buat nongkrong, buat anak-anak nongkrong, terus ada live musiknya gitu. Dan tempat kami menginap di depan hotel itu ada satu rumah makan dan dia ada live musiknya juga. Tempat makannya itu makanannya enak-enak banget. Cuman live musiknya ya sound systemnya agak kurang sih ya kalau kita bandingin dengan Jabodetabek ya. Tapi overall sih tempatnya nyaman. Jadi bangunannya itu dibuat dari bambu gitu. Itu bagus banget. Kami nongkrong di situ aja sampai jam hampir jam 10 kayaknya baru balik ke hotel. Ya teman-teman, akhirnya kita sampai juga di Taman Resik. Karena ada kota Tasikmalaya tulisannya, kita berhenti dan kita foto-foto dulu. Taman Resik ini sebenarnya cukup menarik banget buat dikunjungi karena di dalamnya itu ada labirin dan banyak tempat main buat anak-anak. Jadi buat yang bawa anak-anak boleh dibawa ke sini. Waktu kami mampir juga lumayan ramai tuh, anak-anak pramuka kalau nggak salah ada. Karena ada kota Tasiknya, akhirnya kita foto-foto dulu. Soalnya dia ada tulisan kota Tasik gitu, jadi bisa jadi kenangan lah kita pernah ke kota Tasik. Tuh. Oke, setelah foto-foto di Taman Resik, kita lanjut perjalanan lagi. Nah, ini kita sudah mulai masuk downtown ya, di pusat kotanya kota Tasik. Sekitar jam 16.39, benar cuma setengah jam kita dari Ciamis. Dari Ciamis setengah jam kita sampai kota Tasik. Nah, dari Tasik kami besoknya tidak akan mengarah ke Bandung karena kami pulang via Majalengka. Jadi teman-teman yang nonton videonya nanti ada di episode ke-8 di mana kami pulang dari Tasik menuju ke Bekasi tapi kami lewat Majalengka. Videonya tunggu aja, kalau enggak cari aja episode ke-8. Nanti akan ada di sini. Kota Tasik ini nyaman loh teman-teman. Kayak modelnya tuh kayak Jogjanya Jawa Barat lah kalau menurut aku ya. Aku udah pernah ke Sumedang, udah pernah ke Garut, udah pernah ke Sukabumi, terus Majalengka udah pernah, tapi kota Tasik ini benar-benar kayak Jogjanya Jawa Barat gitu. Lebih nyaman dari kota manapun di Jawa Barat yang pernah aku kunjungi ya. Ini sih subjektif ya. Menurut aku paling nyaman gitu. Nah, di sini udah ada Maxim teman-teman. Jadi ada ada ojek online juga di sini kalau mau pesan makan juga bisa. Oke, ini kami mengarah ke alun-alun kota Tasik teman-teman. Kebetulan
Hotel yang kami stay untuk malam ini itu dekat dengan alun-alun. Di sini coba lihat teman-teman kiri karena kafenya banyak banget. Dan ini salah satu kota yang ingin kami kunjungi kembali. Jadi pengen lagi gitu balik ke Tasik gitu buat ya stay 1-2 hari lah buat explore. Kami juga nggak sempat ke Gunung Galunggung karena waktu itu karena memang waktu kami terbatas ya. Jadi kami nggak ke Gunung Galunggung. Ya teman-teman, akhirnya kita sebentar lagi akan masuk ke alun-alun. Wah, ini masuk kotanya macet banget nih kalau mobil. Ya teman-teman, di sebelah kiri kita itu adalah alun-alun. Di situ ada ada lapangan. Kalau di kanan itu kalau nggak salah ada masjid apa gitu, kayak masjid di sebelah kanan gitu. Dan ini juga ada payung-payungnya ya. Ini kalau malam jual makanan banyak banget sih, terutama sebelahku. Ya kami ke kanan teman-teman. Nah nanti bakso tahu laksana itu sebelah kiri. Karena deket sama hotel, kami jalan kaki malamnya. Ini yang jual makanan banyak banget teman-teman. Jadi jalan kaki limanya ya. Ya kalau nggak salah bener sebelah kanan itu masjid deh. Kami itu di sini pas malam minggu, jadi rame di malam itu rame banget. Teman-teman, kafenya kiri kanan banyak ya buat tongkrong gitu. Bener-bener Kota Tasik itu nyaman banget sih kalau aku bilang ya. Buat teman-teman yang dari Kota Tasik, salam kenal teman-teman. Boleh komen di bawah nih. Buat teman-teman yang dari Kota Tasik atau tinggal di Kota Tasik atau asli orang Tasik, boleh banget komen di bawah. Kota kalian tuh enak banget. Jadi wajar sih kalau kalian pengen pulang kampung terus. Oke teman-teman, akhirnya kami sampai juga di hotel di mana kami akan bermalam pada malam ini. Oke teman-teman, segini dulu ya untuk video episode ke-7 ini, dimana perjalanan kami dari Cimanggu menuju Tasikmalaya. Perjalanan yang seru, jalannya juga enak, kita mulai beberapa kota yang memang seru-seru banget. Oke teman-teman, episode selanjutnya adalah perjalanan kami dari Tasik menuju Majalengka. Di Majalengka video aku akan berakhir karena untuk video dari Majalengka ke Bekasi aku udah punya video yang tersendiri. Teman-teman bisa nonton di YouTube ini, di channel ini, di mana perjalananku dari Majalengka menuju Bekasi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau suka video ini, diserang kalau suka, nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oh ya teman-teman, selalu gunakan helm kalau berkendara dan jangan merokok ketika bawa motor, karena berbahaya buat teman-teman yang di belakang atau teman-teman pengendara lainnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, dan kita sampai ketemu lagi. Salam muter-muter.